Kemudian ya, ada manfaat ini supaya kita tahu. Wa dzakara ba'dhum anna li iblis tis'atun minal walad. Bahwasanya iblis punya 9 anak. Anaknya iblis punya 9 anak. Likulli minhum ismun. Setiap dari mereka itu punya nama masing-masing. Ya. Beda-beda namanya. Wa amal. Ya, likulli minhum ismun wa amalun. Setiap masing-masing dari mereka itu ada nama dan ada pekerjaan, tugas masing-masing. 9 anak itu punya nama dan punya tugas masing-masing. Faminhum, di antaranya yang pertama Khonzab. Nah, ini nama anaknya iblis ya. Yang pertama Khonzab. Khonzab itu tugasnya wa huwa al-muwaswisu fis shalah. Khonzab dia adalah anak iblis yang ditugaskan untuk mengganggu orang sedang sholat. Itu sudah kena dengan tipu dayanya Khonzab ya, iblis yang bernama Khonzab. Ada orang yang sholatnya takbiratul ihramnya sampai 100 kali, nggak kelar-kelar ya. Imam udah salam, dia masih takbiratul ihram belum beres. Kasihan orang seperti itu ya. Jadi itu sudah dikuasai sama syaitan. Syaitan ketawa-ketawa lihat orang was-was. Jadi yang pertama siapa? Khonzab wa huwa al-muwaswisu fis shalah. Dia adalah tugasnya yang menjadikan orang was-was di dalam sholat. Kemudian yang kedua anak syaitan, anak iblis ya. Makanya ente kalau punya anak jangan dikasih nama Khonzab ya. Itu budak seton, budak iblis. Yang kedua namanya al-walhan. Walhan. Iblis yang bernama Walhan, tugasnya wa huwa al-muwaswisu fit thaharah. Dia yang menjadikan orang was-was di dalam bersuci. Walhan. Yang menjadikan orang was-was di dalam bersuci ya. Sampai wudhunya setengah jam habis, 1 bak air itu habis digunakan untuk wudhu karena was-was. Hati-hati ya dengan syaitan yang bernama al-walhan. Wa tsalits, dan yang ketiga anak iblis. Jelas ini. Eta naon zai lam? Hah? Nun eta nun. Zalnabur. Zalnabur ya? Benar itu nun itu? Setelah lam nun. Hah? Zalnabur. Wa tsalithul Zalnabur, dan anak iblis yang ketiga namanya Zalnabur. Bizai ya, maftuhah. Dengan huruf zai yang difathahkan zal. Walam musyaddadah, dan huruf lamnya ditasydid. Jadi zal ba'daha nun, setelahnya nun. Nah, di sini disebut. Jadi Zalnabur. Tugasnya apa? Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil bai'in. Yuzayyinu lil bai'in al-lagwa wal halfa al-kadhiba. Nah, jadi Zalnabur ini tugasnya untuk mengganggu orang yang sedang di pasar. Orang yang sedang berdagang di pasar. Tugasnya dia akan menghiasi dagangannya. Menghiasi dagangannya dengan tipu daya, ya, dengan tipu-tipu atau dengan sumpah bohong. Sumpah terhadap dagangannya, sumpah barang halus padahal goreng. Eta syaitan yang bertugas di dalam hal itu adalah Zalnabur. Ya. Yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang dagang di pasar supaya tipu-tipu, supaya sumpah bohong, dan supaya memuji barangnya. Memuji barangnya, dibagus-bagus barang jualannya itu, padahal hakikatnya jelek. Wah, iya barang panghalusna sapasar ieu. Moal aya nu bogohan di barang. Ya, kacayan ke moal basuh. Ah, eta berlebihan eta bohong nya. Ieu mah barang insyaallah. Maka insyaallah deh. Insyaallah kacayan oge moal basuh. Ya. Jadi ditugaskan untuk supaya pedagang itu memuji yang tidak sesuai dengan barang tersebut. Ya. Wa tatfifal kail, dan mengurangi timbangan, wal mizan. Mengurangi timbangan, diakalin timbangannya itu. Ya. Kurang 1 os, 2 os. Biasanya kurangnya os-osan, nggak mungkin kurang seperempat, ketahuan orang. Kurangin dikit lah, dikit-dikit, tapi kalau banyak luar biasa itu keuntungannya, tapi nggak berkah. Kurangin 1 os, ya. Wa tatfifil kail wal mizan, dan ditugaskan untuk mengurangi timbangan. Bukan iblis yang mengurangi timbangan, tetapi orang yang sudah dirasuki sama iblis yang bernama Zalnabur.
dibisikin ke orangnya itu. Kemudian yang keempat, anak iblis yang keempat namanya al-aqwar. Aqwar. Ada itu. Enggak budak lah di aranan aqwar. Aqwar teh anu mata rusak. Dia. Wa huwa syaitan az-zina. Ya. Wa huwa syaitan, dan dialah syaitan. Aqwar itu syaitanuz zina. Syaitan yang ditugaskan kepada orang supaya berbuat zina. Ya. Tugasnya syaitan untuk menjadikan orang, baik itu laki-laki atau perempuan, supaya berbuat zina. Tugasnya bagaimana? Yanfakhu fi ihlilir rajuli wa ajril mar'ah. Dia akan meniupkan kekemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, ya, supaya berbuat zina, waliyadzubillah. Itu syaitan yang bernama Aqwar, anak iblis yang keempat. Kemudian yang kelima al-wasnan. Wasnan, anak jin, anak iblis yang bernama wasnan. Ya, wasnan biwawi maftuhah, dengan difatahkan huruf wawu, wasin muhmalah, dan sinnya disukunkan, wasnan wa nunain bainahuma, dan nun di antara keduanya. Wasnan wa huwa syaitanun naum. Syaitanun naum, syaitan yang membuat orang tidur. Jadi nunutan geus kaganggu ku wasnan eta. Ya, sok nunutan beuki sare, kerjaannya tidur aja. Itu namanya orang yang sudah terkelabui sama wasnan, iblis yang bernama wasnan. Jadi wasnan ini iblis yang ditugaskan untuk menjadikan orang tidur wae. Wasnan. Iblis wasnan. Makanya sebelum belajar, sebelum ngaji ente minta perlindungan. A'udzubillahi minal wasnan. Ya. A'udzubillahi minal wasnan ar-rajim. Asy-syaithanir rajim. Termasuk dari syaitan juga wasnan. Wa huwa syaitanun naum. Bagaimana cara mengelabuinya? Yadkhulu ra'sa wal ajfan. Dia akan memberatkan kepala orangnya. Kepalanya akan diberatkan. Ya, nunduk aja pekerjaannya. Berarti di kepalanya sudah ada wasna. Wal ajfan, dan di kelopak matanya sudah ada wasna juga. Gugu lantungan tadi 60 halisna. Hah? Makanya kalau ngantuk tepukan tak kepala supaya si wasnana kabur. Ya. Ditepukan tapi pakai taun, ya. Dan ditepukan kita pakai doa. Setan mau nyarian ditenggal mah. Ditenggal naku doa nyarian setan mah. Ditenggal naku leungeun mah. Ya. Jadi tugasnya memberatkan kepala orang, wal ajfan, dan bergelantungan di kelopak mata, anil qiyam ila shalah, ya. Untuk melaksanakan sholat. Wanahwiha, dan lain sebagainya, seperti belajar, ngaji, ya, ngalogat. Ada ya si wasnan ulah dikukut, ya. Ulah dikukut. Tetapi di samping dia menidurkan orang yang mau berbuat ibadah, tetapi dia tugasnya punya double, ya. Wa yuqidu ilal qabih, ya. Dia akan membangunkan untuk supaya orang mengerjakan kejelekan. Pas bagianna pimaksiateun mah tara di bawah tunuk, ya. Mana ada orang yang sedang maksiat ngantuk? Aya teu? Orang sedang maksiat ngantuk nunutan lagi maksiat, nah ada, ya. Tapi kebanyakan orang yang nunutan, orang yang ngantuk, kebanyakan sedang beribadah, dia. Sedang berbuat baik, ya. Sedang berbuat baik. Ketika berbuat maksiat mungkin ngantuk, ya. Soalnya setan berperan juga tuh. Ayo jangan ngantuk, ente lagi berbuat maksiat. Min zina, dari berzina. Mana ada orang berzina ngantuk. Wa nahwih, dan lain sebagainya. Seperti lagi tipu-tipu, lagi ngomongin orang, ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Anak iblis yang kelima namanya wasnan. Tugasnya menjadikan orang tidur di dalam berbuat kebaikan dan membangunkan ketika berbuat kemaksiatan. Wasadisu, dan yang keenam anaknya iblis tabar. Ya. Tabar. Wa ismu syaitan al-musibah. Wa ismu syaitan al-musibah, syaitan musibah. Tugasnya apa? Yuzayyinu siyah. Dia akan menyuruh orang supaya teriak-teriak, walatmal khudud, dan menempeleng pipinya, wa nahwuhu, dan lain sebagainya ketika mendapatkan musibah, teriak-teriak.
Ketika orang mendapatkan musibah dia teriak-teriak, ya. Atau ketika dia mendapatkan musibah dia mukulin badannya. Ada orang kayak gitu kan? Itu namanya orang yang sudah dikelabui sama tabar. Iblis yang bernama tabar. Tugasnya menjadikan orang teriak-teriak, ya, memperlihatkan tidak menerima atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mukulin badannya, ya. Merobek-robekin bajunya, tuh narima orang bohong, tuh narima, pokoknya mau sambil teriak-teriak. Sampai ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri kan ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan permasalahan. Itu tugasnya sama setan ini, ya. Dibisikin, lah buat apa ente hidup dengan keadaan gini, udah loncat aja tuh dari gedung itu, mati dah sana. Baik. Nah, itu setan, ya. Ada tuh ayat tambang tulis lah, akhiri wa hirup min baik. Hirup wa meninggalin eta pegawaian setan, ya. Menyuruh orang untuk apa? Berteriak atau memukul-mukuli dirinya dengan apa? Dengan ketika mendapatkan musibah. Wasabi', dan yang ketujuh. Ketujuh anak iblis nih, Dasim. Dasim. Anak iblis namanya Dasim yang ketujuh. Nah, tugasnya mah ismu syaitanut ta'am. Bahwa ismu syaitanut ta'am. Syaitan makanan. Nah, syaitan makanan ini namanya Dasim. Tugasnya apa? Ya'kulu ma'al insan. Ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzil illam yusam inda ta'amihi wa dukhulihi. Wa yanamu 'alal firash wa yalbasu thiyab illam takun matwiyatan. Wa dzukira rasulullahi 'alaiha. Ya. Jadi Dasim ini tugasnya banyak sekali nih Dasim ini. Si Dasim banyak tugasnya. Pertama, ya. Pertama, dia akan bareng makan dengan orang lain. Ya, dia akan bareng makan dengan orang dan dia akan masuk ke dalam rumah, akan ikut masuk ke dalam rumah apabila dia tidak membaca doa, tidak menyebutkan nama Allah ketika makan dan ketika makan dan ketika masuk rumah dia tidak membaca Bismillah, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan si Dasim itu akan ikut makan bareng bersama orangnya itu. Wa yanamu 'alal firash, dan dia juga si Dasim ini akan tidur di ranjang, ya, akan tidur di ranjang orang yang tidak membaca Bismillah dulu sebelum tidur, yang tidak membaca doa dulu sebelum tidur. Maka orang yang tidurnya tanpa membaca doa itu ditemani sama Dasim. Ente sarajeng si Dasim, ya. Kalau ente tidur tanpa membaca doa dulu, tetapi kalau baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismika Allahumma ahya, bismika amut, bismika wada'tu jambi, bismika arfa'uhu faghfir li dzanbi ila akhiri, ya. Itu Dasim akan kabur, ya. Tetapi kalau ente tidur tanpa membaca doa dulu, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Dasim akan ikut tidur sama ente. Ketika ente ditemani sama si Dasim, maka ente banyak mimpi yang nggak benar, ya. Mimpinya kemana-mana. Kemudian di antara tugasnya si Dasim ini, wayal batu thiyab, dan dia juga akan ikut memakai baju yang ente pakai, ya. Kapan dia akan memakai baju kita? Apabila kamu simpan tanpa menyebutkan nama Allah, ente gantungkan tanpa menyebutkan nama Allah. Apalagi baju ente lempar aja, wah dipakai kok iblis itu baju, ya. Jadi kalau ente pakai baju terus kemudian ente simpan tanpa membacakan nama Allah, maka baju yang ente simpan itu akan dicoba aneh, dipakai ku setan. Dasim itu dipakai, dicoba, ya. Wakilah, dan dikatakan juga itu Dasim banyak banget kerjaan, ya. Annahu yas'a fi itharatil khisam baina zaujain. Dia ditugaskan untuk memperkeruh antara suami istri. Jadi ditugaskan untuk menjadikan suami istri bertengkar, ribut. Makanya ada suami istri dikit-dikit ribut, ya, tembak-tembak. Istrinya nggak punya rasa takut lagi, ngangkat suara kepada suaminya. Suaminya juga nggak mau kalah, lebih keras lagi. Nah, itu setan yang jadi penengahnya. Ayo, sama yo, pak keluarga dia. Ya. Ya. Makanya ketika ada yang berselisih antara suami dan istri, kadang suka gelap, ya. Kepoekan, istilah nanti kepoekan. Emang benar kepoekan ku setan, ya. Tanpa sadar, karena setan sudah benar-benar menguasai dirinya, sampai dia tidak sadar, terucaplah kalimat-kalimat yang akan menceraikan keduanya. Bahkan lebih dari itu,
suami digelapkan oleh syaitan, oleh si Dasim itu, maka dia membawa alat atau membawa pisau atau membawa apa, dan dia memukulkan kepada istrinya. Dan sebaliknya juga ada yang seperti itu, kan di berita-berita banyak gitu ya, suami membunuh istrinya atau suami memukul istrinya. Itu tugasnya Dasim. Banyak Dasim kerjanya, bagus berarti kinerjanya Dasim. Pakai sama bapaknya, sama iblis tuh, bapaknya iblisnya. Halus ya gawe nasi Dasim yuk, tambahan deh ya. Jadi Dasim ini ditugaskan untuk memperkeruh, menjadikan bertengkar antara suami istri supaya bercerai. Kemudian yang kedelapan, nama iblis yang kedelapan adalah Matwun. Ya. Matwun. Atau selain namanya Matwun, dia juga dinamakan Maswud. Wa huwa sahibul akhbar al-kadhiba. Wah, ini di zaman. Dia namanya syaitan untuk memberikan kabar yang bohong, kabar bohong. Nah, ini tugasnya Matwun ini. Sahibul akhbaril kadhiba yulqiha ala alsinatin nas tsumma la yujidul asr. Ya. Disampaikan oleh orang lain, oleh manusia, tetapi tidak ada arahannya asli ucapannya itu dari mana. Ya. Seperti ada kabar-kabar yang viral sekarang, nggak tahu benar atau bohong, ya, nggak tahu pasti atau tidak pasti, nggak tahu sumbernya aslinya dari mana, udah langsung disebarin lagi. Nah, itu namanya orang yang sudah dikelabui sama syaitan yang bernama apa? Matwun. Ya. Ada tugas nanya pantesan viral. Di kerloba tugasnya si Maswud dia jawaban kiwari. Ya. Matwun di zaman sekarang sedang banyak job dia. banyak kerjaannya. Soalnya zaman sekarang mudah sekali orang tertipu dengan kabar-kabar yang bohong. Ya. Zaman sekarang orang banyak yang tertipu dengan kabar-kabar yang bohong, yang belum tahu sumbernya dari mana, yang belum tahu keakuratannya sebagai apa atau bagaimana, sudah di-share lagi, sudah disampaikan lagi. Ditambah lagi dengan media sosial, ditambah lagi dengan fasilitas yang gampang untuk menyebarkan kebaikan. Sekarang mah kalau ente pingin viral gampang ya. Jadi ada fasilitasnya sudah canggih dengan media sosial ini, yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh ya. Dengan tipu dayanya si Matwun ini. Jadi kabar-kabar ini cepat, ente ngabarin sekarang 2 menit lagi sampai ke Papua itu kabar. Ya. Teknologi makin canggih, setan juga udah makin pinter aja ya. Makanya ya, kita harus berlindung dari syaitan Matwun supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan kabar-kabar atau isu-isu yang belum pasti ya. Makanya sudah kita bahas di dalam hadis, kafa bil mar'i kidban an tuhadditsahu bikulli ma sami'. Cukup bagi orang itu dusta, bohong, menyampaikan kabar, setiap kabar yang dia dengar ya. Menyampaikan kabar, setiap kabar yang dia dengar kemudian disampaikan lagi, cukup orang itu untuk berbohong. Jadi tugas kita bagaimana? Sudahlah, sekiranya tidak ada manfaatnya, jangan ikut-ikutan ya. Enak corona jelema makin rariweuh ya. Corona penyakit tapi menjadikan orang berselisih ya. Kabar bohong, kabar rekayasa merajalela sekarang. Nggak tahu yang benar mana. Saking banyaknya kabar yang tidak pasti sampai kita ini tidak mengetahui mana kabar yang benar ya. Saking banyaknya kabar, cuk iyo kio, cuk itu kio nya, cuk berita kio, cuk medsos gitu. Nu bener nu mana? Nu bener mending cicing wae gitu. Ngaji nu bener nya. Ngaji yang benar, ibadah yang benar. Nah, kalau sekiranya itu bukan daerah kamu ya, sekiranya itu bukan kerjaan kamu apa ya? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa kok ingin nyebarin kabar yang belum pasti? Gak ada manfaatnya. Jadi kita harus tahu kadar kemampuan kita sampai gimana ya. Seperti apa, kualitas kita siapa ya. Kabar yang kita sampaikan apakah akan mempengaruhi keadaan? Kalau seandainya akan mempengaruhi keadaan ke perubahan yang positif, maka sebarkan nggak apa-apa. Tapi kalau kabarnya itu belum pasti, kemudian entenya bukan siapa-siapa, ya, entenya nggak punya peran di kalangan orang lain,
Lebih baik kita sibukkan dengan beribadah, nyari yang lebih bermanfaat ya. Gunakan medsos, media sosial untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berusaha menyampaikan kebaikan ya ke kalangan orang banyak. Biarin nggak ada yang dengar juga, biarin nggak ada yang baca juga, biarin nggak ada yang nge-like juga, biarin nggak ada yang komen juga, biarin. Yang penting kita sudah berusaha menggunakan media sosial untuk berdakwah. Tapi umat justru kita harus bersyukur adanya media sosial ini. Dalam arti bersyukur bagaimana? Bersyukur dengan menggunakan media sosial untuk berdakwah di jalannya Allah. Daripada buka media sosial cuman hanya melihat statusnya orang lain ya, melihat curhatannya orang lain. Ini bingungnya lagi orang curhat di Facebook ya, orang curhat di status. La haula wala quwata illa billah. Akhir zaman ya, ini akhir zaman sudah orang buat status curhat di Facebook ya, apa saja masalah keluarganya, masalah pekerjaannya ya. Jangan itu. Lebih baik arahkan ke lebih yang bermanfaat ya. Dengan niat kita, dengan tujuan kita, bagaimana caranya manfaat ini nyampai kepada orang lain ya, nyampai kepada orang lain walaupun cuma sekedar hanya dibaca. Tetapi ingatlah, tulisan yang kita tulis ya, status yang kita tulis, video yang kita share itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya kalimat yang keluar dari mulut yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tulisan yang kita tulis itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Watasi' dan yang ke-9, anak iblis yang terakhir namanya Al-Abyad. Jadi Al-Abyad ini ya, iblis yang ditugaskan kepada para nabi. Iblis yang ditugaskan kepada para nabi dan kepada para wali. Jadi iblis yang bernama Abyad belum sampai kepada kita karena kita bukan nabi dan bukan wali ya. Amal anbiya fasalimu minhu, adapun para nabi maka selamat dari godaan Abyad ya. Wa amal auliya, adapun auliya ya, adapun auliya bahwa mujahidun lahum, maka mereka adalah orang yang menentang, orang yang melawan iblis tersebut. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah, selamat itu, walinya tidak akan berubah. Jadi tingkat kewaliannya itu tidak akan pudar. Wa man aqwahullahu gawa. Tetapi wali yang tertipu dengan iblis Abyad berarti iblis yang bernama Abyad ini benar-benar bagus sekali. Kinerjanya bisa mengganggu para wali. Apalagi kita yang bukan wali. Wa man aqwahullahu gawa, dan orang yang disesatkan oleh Allah, wali yang disesatkan oleh Allah gawa, maka akan pindah ke wali. Kada afadahu Husain bin Sulaiman ar-Rashid.